Halo para reviewers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Lama tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film atau review film yang tentunya sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Ya, dia adalah Rambo yang keempat. Kita semua tentunya sudah kenal dengan sosok yang satu ini, Rambo. Sosok yang sangat berkarisma, memiliki aura yang begitu kuat, menakutkan, tetapi hatinya sangat baik, kayak saya. Jadi biar gak lama-lama kali, mari kita review filmnya. Masih berfokus kepada sosok yang kita kenal memiliki karisma dan aura yang sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan John Rambo. Masih seperti dulu, John Rambo bukanlah sosok yang tahan akan peluru atau irisan pisau lipat ataupun diselingkuhi pas lagi sayang-sayangnya. Nyesek nggak tuh? Walau begitu, jika berurusan dengan yang namanya bertempur, John Rambo masih belum ada lawan yang sebanding sejauh ini. Hey, Nick, morning. Setelah puluhan tahun berlalu semenjak perang yang ia lakoni di Afghanistan, Rambo hingga kini masih tinggal di Thailand. Di sana ia bekerja sebagai penangkap ular di alam liar untuk ia jual kembali kepada seorang pemilik kontes ular yang berada dekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga menyediakan jasa sewa kapal untuk para turis yang ingin mengarungi sungai yang ada di sana. นี่งูเห่านะพอแล้วนะคราวหน้าเงิน Lalu datanglah seorang pria bernama Michael Burnett. Michael ini merupakan seorang misionaris dari Colorado. Ia datang ke sana bersama rombongannya untuk menemui Rambo dan meminta Rambo mengantarkan mereka ke Burma menggunakan perahu milik Rambo. Namun karena Burma adalah zona perang, Rambo pun menolak untuk mengantarkan mereka ke sana. Walaupun Michael telah menjelaskan niat baik mereka ke sana, Rambo tetap menolak untuk mengantarkan mereka karena apapun yang mereka lakukan di sana tidak akan membuat perbedaan apapun. You're not changing anything. He's not interested. Let's just go. Karena ditolak mentah-mentah oleh Rambo, wanita yang bernama Sarah Miller ini, yang juga merupakan tunangan dari si Michael, dengan penuh emosional menanyakan kepada Rambo, apa alasan Rambo tidak mau mengantarkan mereka ke sana? Apakah Rambo tidak terganggu dengan fakta yang sebenarnya terjadi di sana? Rambo bukannya tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana, tetapi Rambo hanya mengkhawatirkan keselamatan mereka semua, mengingat tentara yang melakukan kudeta di sana sangat-sangatlah biadab tanpa pandang bulu. Namun pada akhirnya, Rambo bersedia mengantarkan mereka esok pagi, karena Sarah terus memohon kepada Rambo. Dan ketika matahari mulai terbit, Rambo dan Sarah bersama rombongan misionarisnya pun melakukan perjalanan mereka mengarungi sungai itu menuju Burma. Hingga pada saat malam tiba, mereka harus melewati area yang menjadi teritori sekelompok bajak laut Burma yang juga terkenal keji dan biadab, terlebih lagi terhadap perempuan. Namun siapa sangka keberadaan Rambo dan para misionaris itu diketahui oleh bajak laut itu dan langsung mencegat mereka. Ketika bajak laut itu melihat keberadaan seorang perempuan di kapalnya Rambo, mereka pun langsung meminta Rambo untuk menyerahkan Sarah, karena jikalau tidak, mereka akan menghabisi Rambo beserta para misionaris lainnya. Rambo pun mencoba untuk bernegosiasi dengan para bajak laut itu agar mereka tidak membawa Sarah. Namun, para bajak laut itu tetap kekeh ingin membawa Sarah, sehingga tiba-tiba dengan kecepatan seperti Kylian Mbappe, akurasi seperti Lionel Messi, dan tangguh seperti Cristiano Ronaldo, Rambo tanpa ampun membantai perompak itu, hingga mereka semua meregang nyawa. Si Michael yang masih dengan kenaifannya mempertanyakan siapa Rambo yang berani-beraninya mengambil nyawa seseorang. Lantas Rambo pun memberinya pengertian dengan lemah lembut dan mengatakan bahwa ia akan memutar kapalnya untuk kembali ke Thailand. Akan tetapi Sarah memohon kepada Rambo untuk tidak membawa mereka kembali ke Thailand karena mereka sudah sangat dekat sekali dengan tujuan mereka. You're not gonna change anything. Go sit down.
Dan tibalah Sarah dan Michael beserta para misionaris lainnya di sebuah desa bernama Claubelo. Mereka pun disambut antusias oleh warga di sana, karena saluran bantuan yang akan mereka dapatkan akan sangat berarti bagi mereka akibat perang yang sedang berkecamuk di negara mereka itu. Tanpa membuang-buang waktu, Sarah dan Michael beserta para misionaris lainnya pun langsung melakukan tugas mereka, dan terlihat mereka sangat senang sekali bisa membantu para warga di desa itu. Akan tetapi, kebahagiaan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang tak pernah terbesit di pikiran mereka, yang mana sekelompok pasukan militer yang dipimpin oleh Kapten Tin datang ke desa itu dan membombardir desa itu sampai benar-benar rata dengan tanah. Para tentara itu benar-benar melakukan hal yang sangat keji kepada warga desa itu tanpa pandang bulu sedikit pun. Mereka juga membawa Sarah dan para misionaris lainnya untuk mereka jadikan sandera. Setelah berhari-hari berlalu, seorang pendeta dari Colorado yang merupakan pendeta dari gereja Sarah dan Michael datang menemui Rambo. Pendeta itu mengatakan kepada Rambo bahwa Sarah dan rombongan misionarisnya tak kunjung pulang ke Colorado, yang seharusnya mereka sudah kembali 10 hari yang lalu. Menurut informasi yang mereka dapatkan dari salah satu kubu pemberontak Burma yang bernama suku Karen, Sarah dan para misionaris lainnya kemungkinan telah disandra oleh pasukan militer itu. Maka dari itu, pendeta itu butuh Rambo untuk mengantarkan tentara bayaran yang sudah mereka bayar ke tempat terakhir Rambo mengantarkan Sarah dan kawan-kawan. When are they ready to leave? When you are. Sesampainya mereka di tempat persis di mana Rambo menurunkan Sarah dan kawan-kawan, mereka di sana sudah ditunggu oleh seorang dari suku Karen yang akan menjadi pemandu mereka. Pada saat Rambo ingin ikut membantu mencari Sarah dan kawan-kawan, tentara bayaran yang berkepala pelontos ini dengan sombongnya menyuruh Rambo untuk tetap tinggal di perahu menunggu mereka, supaya Rambo tidak menjadi beban bagi mereka dalam misi ini. It's not a fucking nature hike. I won't slow you down. Yeah, I know you won't. You're a boatman. You stay with the boat. Come on, move, move. Setibanya para tentara bayaran itu di desa terakhir Sarah dan kawan-kawan berada, maka terlihatlah pemandangan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, yang mana di sana terlihat banyak sekali mayat orang tak berdosa dibiarkan begitu saja oleh para tentara yang kejam itu. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok tentara yang membawa beberapa orang sanderaan mereka, dan mereka menjadikan orang-orang yang tak berdosa itu seperti mainan, di mana dengan kejinya mereka menyuruh orang-orang itu berlari di tengah sawah yang telah mereka taburi ranjau dan bertaruh satu sama lain untuk satu orang yang mampu bertahan dari dahsyatnya ledakan ranjau itu. Sementara para tentara bayaran itu hanya bisa menyaksikan kekejian itu, tiba-tiba Rambo datang dan menghabisi para tentara biadab itu dengan panah miliknya tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Hal itu juga membuat para tentara bayaran itu sangat terkejut dengan kemampuan membunuh yang dimiliki oleh seorang Rambo. Who are you, boatman? Where'd you learn to kill like that? Rambo lantas mengajak mereka semua untuk segera menemukan keberadaan Sarah dan kawan-kawan sebelum tentara-tentara yang biadab itu melakukan hal keji kepada Sarah dan kawan-kawan. Akan tetapi, si tentara bayaran berkepala pelontos ini menolak untuk melakukan itu karena dia takut akan mati sia-sia jika kematian tentara yang baru saja Rambo habisi itu diketahui oleh Kapten Tin yang pasti akan memburu mereka. Dan dengan garangnya, Rambo mengancam si kepala pelontos itu jika ia berani pergi meninggalkan tempat itu tanpa menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu. You're not going anywhere. This is what we do. Live for nothing. Or die for something. Let's move. Di saat malam menyelimuti dan hujan membawa kenangan yang tak terlupakan namun hanya bisa dikenang tanpa mengulang, para tentara yang kejam dan sadis itu terlihat sedang sibuk menikmati hiburan yang cukup membosankan, sehingga mereka tidak menyadari jika Rambo dan para tentara bayaran lainnya telah memasuki camp mereka dan mulai berpencar untuk menyelamatkan Sarah dan para misionaris itu.
Dan satu persatu misionaris itu akhirnya bisa mereka bebaskan, beserta beberapa orang lokal lainnya yang juga disandera di sana. Tugas Rambo yang harus menyelamatkan Sarah pun mengalami sedikit kendala, di mana ada seorang dari tentara kejam itu membawa Sarah ke bilik miliknya untuk dia gadabah di sana. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, Rambo yang memiliki kemampuan bergerilya yang sangat baik mampu menyelamatkan Sarah dan menghabisi tentara itu tanpa membuat kecurigaan sedikit pun. Karena Rambo telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, si kepala pelontos itu pun bersikeras untuk meninggalkan Rambo sendirian bersama Sarah. Karena dia takut jika ketahuan maka mereka semua akan dibantai habis oleh Kapten Tim dan anak-anak buahnya. Akan tetapi si pemuda yang berposisi sebagai sniper ini pun memilih untuk menunggu Rambo dan ingin membantu Rambo jikalau Rambo dan Sarah mengalami kesulitan. Kita kembali lagi kepada Rambo yang bersama dengan Sarah berusaha melari menuju checkpoint mereka. Akan tetapi mereka berdua kepergok oleh dua orang penjaga yang ada di sana. Dan tiba-tiba We got a backtrack. This way. esok pagi pun tiba. Kapten Tin yang melihat beberapa anak buahnya telah tumbang dan juga semua tawanannya sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dia menjadi sangat murka dan mengerahkan semua anak buahnya yang ada untuk mengejar siapa saja yang telah berani mengusik kamp kebanggaannya. Dengan bantuan anjing pelacak, Kapten Tin beserta anak buahnya menyusuri semua hutan itu untuk menemukan Rambo dan yang lainnya. Sementara itu, para tentara bayaran bersama para misionaris yang lainnya mengalami sebuah masalah yang cukup berat, di mana si kepala pelontos yang songong ini secara tak sengaja menginjak sebuah ranjau yang membuat kakinya hancur hingga nyaris putus. Tentunya dengan suara ledakan itu dapat dengan mudah diketahui oleh para anak buah Kapten Tim yang memang berada tidak jauh dengan mereka. My leg! Jesus, God damn! Sementara itu, Rambo dan Sarah bersama si sniper muda yang berada di arah lain menyadari bahwa mereka sedang dilacak menggunakan anjing pelacak. Rambo lantas kemudian merobek sedikit pakaian Sarah dan mengikatkan kain itu pada kakinya dan menyuruh Sarah bersama si sniper berlari menuju kapal. Sementara dirinya akan memancing para anak buah Kapten Tim ke arah lain dengan memanfaatkan aroma tubuh Sarah pada kain yang terikat di sepatunya Rambo. Give me that claymore. Go. Go! Dengan membawa bom Claymore yang ia minta dari si sniper muda, Rambo berlari sekuat tenaga ke tengah hutan, diikuti dengan para anak buah Kapten Tim yang diarahkan oleh anjing pelacak mereka. Sesampainya Rambo di sebuah tempat yang terdapat rudal tua, Rambo lantas menaruh bom itu tepat di bawah rudal itu dan mengikatkan kain baju Sarah yang ia bawa menggunakan sebuah senar di pin bom itu, yang mana jika nanti kain itu ditarik, maka pin dari bom itu akan terlepas dan bom itu akan meledak bersama dengan rudal itu. Dan benar saja, saat para anak buah Kapten Tim tiba di tempat itu dan anjing mereka terus menggonggongi ke arah rudal itu, dan salah satu dari mereka pun mengambil kain itu dan tiba-tiba beralih lagi kepada Sarah dan si sniper muda. Mereka yang telah hampir tiba di kapalnya Rambo menyaksikan pemandangan yang sangat menyakitkan, di mana para tentara bayaran lainnya dan juga teman-teman misionarisnya telah tertangkap dan terlihat mereka sedang disiksa habis-habisan oleh Kapten Tim bersama dengan anak buahnya. Si sniper muda itu pun tidak bisa melakukan apa-apa karena dari kejauhan ada juga anak buah Kapten Tim yang sedang berjaga dengan senjata mesin berat, yang jika dia melakukan tembakan, maka mereka akan langsung mati konyol. Sehingga yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu keajaiban datang. Nothing we can do.
Saat Kapten Tin hendak mengeksekusi para tentara bayaran beserta misionaris-misionaris itu, disitulah keajaiban itu datang. Ya, Rambo telah berada di sana dan mengambil alih senjata berat itu lalu menembaki semua anak buah Kapten Tin dengan secara membabi buta, sehingga pertumpahan darah yang menyebabkan dolar kuning pun tak terhindarkan lagi. Para tentara bayaran lainnya pun tak tinggal diam dan mulai ikut membantu Rambo menghabisi para anak buah Kapten Tin, sehingga pertempuran hebat pun benar-benar tersaji di sini. Tak lama setelah itu, para pemberontak dari suku Karen pun datang ke sana ikut membantu Rambo dan kawan-kawan, serta menambah bumbu yang membuat pertempuran ini semakin gurih. Dan untuk Kapten Tin si pecundang yang hendak kabur pun mendapatkan perlakuan yang cukup spesial dari Rambo. Ya, Rambo mengeksekusi Kapten Tin menggunakan tangannya sendiri dengan cara mengeluarkan semua isi perutnya. Pada akhirnya, pertempuran pun kembali dimenangkan oleh Rambo yang memang benar-benar sangat tangguh. Benar kata Kolonel Troutman, pemimpin Rambo dahulu, bahwa Rambo itu bukan tentara biasa. Dia merupakan mesin perang yang sangat mematikan. Menyadari akan penolakan yang dilakukan oleh Rambo di awal-awal, Michael dan Sarah pun sangat berterima kasih kepada Rambo karena Rambo masih peduli dan mau menyelamatkan mereka, walau mereka telah mengabaikan kepedulian Rambo dengan tetap memaksa Rambo untuk membawa mereka ke sana. Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1982, Rambo pun kembali ke Amerika, ke kampung halamannya, Bowie, Arizona. Dan di sana ia akan melanjutkan hidupnya dengan membesarkan Gabriella seperti anaknya sendiri. Mamat! Ya, walaupun saya tahu sudah banyak atau bahkan ratusan channel yang membuat alur cerita film Rambo ini, tapi saya tidak ragu membuatnya versi saya karena memang saya sangat suka dengan serial film Rambo ini. Walaupun film ini awalnya sebuah propaganda ya, tapi saya sangat suka dengan karakter Rambo yang benar-benar berkarisma. Dan jiwa nasionalis itu sangat kuat, tidak perlu diragukan lagi. Kalau kalian ingin menonton film-film Rambo yang sebelumnya, kalian boleh scroll channel ini atau lihat nanti di deskripsi. Linknya akan saya sematkan di sana. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah saran dari orang yang berpengalaman adalah permata. Jangan sia-siakan itu. Sekian dulu video dari saya Andre pamit undur diri. Terima kasih.